You mean Pakistan? మరి హైదరాబాద్లో ఏం చేస్తున్నావు? I'm doing my engineering. Islam Zindabad! Pakistan Zindabad bol! Halo guys, dimanapun kalian berada. Saya doakan agar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya Klik Cinema TV. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang mengisahkan tentang seorang tentara yang jatuh cinta dengan seorang gadis tawanannya. Namun kekuatan cinta mereka terhalang restu karena berbeda negara maupun agama. Nah, ini dia filmnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah ini dimulai dengan seorang bocah bernama Rosan yang pada saat itu terbangun dari tidur ketika bermimpi tentang dirinya yang terlibat dalam peperangan. Merasa khawatir, ibunda Rosan lalu menanyakan soal mimpi tersebut. Rosan berkata bahwa dia terbunuh di dalam medan perang karena mencintai seorang gadis. Namun dia tidak tahu siapa nama gadis tersebut. Di tempat lain, tepatnya di Lahore, Pakistan, ada seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya yang tengah menangis. Gadis kecil itu bernama Afren. Dia menangis karena mengingat sesuatu bahwa dirinya telah meninggal, namun tidak tahu kapan semua itu terjadi. Kemudian, di saat dewasa, Rosan kembali bermimpi tentang hal yang sama. Untuk diketahui, Rosan merupakan pemuda berkewarganegaraan India dari agama Hindu yang bercita-cita untuk bergabung menjadi tentara India. Namun keinginannya tersebut tidak mendapat restu dari ayahnya yang bernama Sayaji. Di suatu kesempatan, ketika Rosan bersama sahabatnya hendak melakukan trekking ke puncak gunung Himalaya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria asing lalu meminta sesuatu padanya. Mengetahui bahwa pria tersebut adalah seorang buronan, Rosan lalu menelpon polisi. Selang beberapa saat kemudian, para polisi tiba dan hendak menangkap pria tersebut. Tetapi mereka justru dibuat tak berdaya. Melihat hal itu, Rosan bangkit berdiri dan melakukan perlawanan. Selanjutnya di Lahore terlihat dua buah keluarga sedang membicarakan soal perjodohan anak mereka, yang mana mereka ingin menjodohkan Afren, gadis kecil yang diceritakan sebelumnya, dengan seorang pria bernama Nadir dari keluarga kaya tetapi sombong. Ayah Afren bernama Janab tidak merasa keberatan soal perjodohan tersebut, begitupun dengan istrinya. Afren yang mengetahui hal tersebut langsung masuk ke kamarnya. Kemudian Nadir yang sangat terpesona dengan kecantikan Afren lalu mendatanginya dan menyatakan keinginannya. Dengan sedikit memaksa, Nadir meminta agar Afren menyetujui perjodohan dan menikahinya. Tetapi karena Afren ingin melanjutkan pendidikan di India dalam program pertukaran pelajar, maka dia pun menolaknya. Merasa ditolak, dengan sombongnya Nadir menghampiri mereka dan memarahi kedua orang tuanya Afren. Namun ibunda Afren coba menjelaskan bahwa setahun saja Afren melanjutkan pendidikannya dan setelah itu mereka akan memikirkan soal pernikahan. Namun Nadir tetap keras kepala dan berkata bahwa dia hanya menginginkan Afren, bukan ijazah ataupun gelar. Kemudian terlihat Afren sedang mempersiapkan diri ke India untuk melanjutkan pendidikan. Ibunya sangat mengkhawatirkan Afren dan berpesan agar selalu berhati-hati di sana, mengingat tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kondisinya di India. Singkat cerita, Afren akhirnya ke India. Sesampainya di sana, Afren yang tidak bisa berbahasa Telugu mendapat perlakuan kurang baik dari teman-teman di asramanya. Mereka bahkan menganggap Afren sebagai mata-mata dengan menggeledah seluruh barang bawaannya. Setelah Afren menjelaskan tujuan dan mulai belajar bahasa Telugu, akhirnya mereka pun menerimanya. Kemudian terungkap bahwa hari pertama Afren kuliah, Rosan menyelesaikan kelulusannya. Karena itu Rosan kembali menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang militer India. Sang ibu mendukung keputusan anaknya sambil mengingatkan bahwa menjadi seorang militer bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan pengabdian dan pengorbanan untuk negara.
Mendengar pembicaraan mereka, Saeji kemudian memarahi Rosan, tetapi ibunda Rosan membelanya. Baginya apapun keputusan Rosan mengenai masa depannya, sebagai orang tua harus setuju selagi hal itu baik baginya. Selanjutnya suatu malam, terlihat Rosan bersama sahabat-sahabatnya di sebuah bar. Awalnya mereka juga tidak setuju setelah mengetahui Rosan ingin menjadi seorang militer India. Tapi Rosan berkata bahwa ini bukanlah keputusan yang tiba-tiba, namun seperti ada sebuah panggilan yang selalu menggerakkan hatinya sejak masih anak-anak. Di sisi lain, terlihat Afren juga berada di bar yang sama sambil mengantar beberapa minuman untuk teman-temannya. Dan ketika dia diajak mereka untuk meminum minuman bersoda, Afren menolaknya. Afren berkata bahwa hal tersebut tidak biasa dia lakukan karena dididik dari keluarga yang taat dan sangat tradisional. Dan atas penolakannya itu membuat Afren diusir dari hadapan mereka. Kemudian ketika melintasi sebuah jalan yang sangat sepi, tiba-tiba ada beberapa orang penjahat datang dan menutup wajahnya lalu memaksa Afren masuk ke dalam mobil mereka. Seketika itu juga Afren memberontak sambil berteriak meminta bantuan. Dan secara kebetulan Rosan juga melewati tempat itu. Tanpa mengetahui siapa gadis tersebut, dia meminta agar gadis itu dilepaskan. Tetapi para penjahat tidak menggubris perkataannya dan langsung menyerang Rosan. Namun ketika dirinya dalam keadaan terjepit dengan wajah tertutup, Rosan lalu meminta agar wanita tersebut melarikan diri. Dan di saat dirinya berhasil lepas dari cengkraman para penjahat, Rosan lalu menghabisi mereka semua. Kemudian Rosan mendatangi kantor polisi lalu menyerahkan tas dan ponsel yang ditinggal oleh gadis tersebut. Di saat itu Rosan tahu bahwa gadis yang dia tolong tadi bernama Afren. Sesaat setelah kepergian Rosan, Afren datang untuk melaporkan kejadian yang dia alami. Tetapi polisi tersebut berkata bahwa ada seorang pria bernama Rosan telah memberitahukan hal itu kepada mereka. Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, Afren lalu bertanya di mana Rosan. Dan ketika mengetahui bahwa Rosan baru saja pergi, Afren langsung bergegas keluar dan memanggil Rosan. Tetapi sialnya Rosan tidak lagi berada di tempat itu. Sesaat kemudian polisi memanggil Afren karena ada panggilan masuk. Dan diketahui bahwa itu adalah panggilan dari Nadir. Nadir seketika itu menjadi marah setelah mendengar bahwa Afren berada di bar bersama teman-temannya. Terlebih saat dia tahu kalau cincin dan kalung pemberiannya telah hilang. Singkat cerita, terlihat Rosan sedang bekerja di sebuah restoran. Di saat yang sama juga ada beberapa orang pengunjung sedang menonton pertandingan kriket antara Pakistan melawan India. Tidak lama kemudian, salah seorang Pakistan bernama Sabir bersiul gembira setelah negaranya berhasil mengalahkan India. Seketika itu juga orang-orang India yang berada di situ berbalik melihatnya. Dan ketika Sabir berkata bahwa dia orang Pakistan dan sangat mencintai negaranya, maka mereka langsung menghajarnya. Rosan yang melihat peristiwa tersebut berusaha menolong Sabir dan membawanya pergi dari hadapan mereka. Setelah berhasil lolos dari amukan warga, Rosan secara tidak sengaja melihat orang-orang India yang lain bersorak gembira di saat negaranya menderita kekalahan. Merasa geram, Rosan lalu menghampiri mereka dan mematikan televisi. Karena merasa tidak terima dengan perbuatan Rosan, akhirnya perkelahian pun tidak dapat terelakkan. Selanjutnya di tempat lain terlihat Afren sedang menerima panggilan video dari Nadir. Tetapi karena permintaan Nadir kelewatan batas, akhirnya Afren marah dan mematikan obrolan tersebut. Kemudian dia menelpon ibunya dan meminta agar jangan memaksa dirinya untuk menikahi Nadir. Dan ketika mengetahui bahwa Afren menolak pernikahan, Nadir menjadi marah. Dia merasa kini Afren telah memiliki pacar di India, oleh sebab itu martabat dan status sosial keluarganya kini sedang direndahkan. Sehingga dia memaksa agar menelepon Afren dan menyuruhnya segera pulang. Merasa takut, ibunya lalu menelpon Afren dan berbohong bahwa ayahnya sedang sakit karena itu Afren diharuskan pulang. Sebelum pergi, Afren mendatangi kantor polisi hanya untuk meminta nomornya Rosan. Setelah itu, dia menelpon Rosan, tapi Saeji yang mengangkat panggilannya.
Afran lalu menjelaskan siapa dirinya dan ingin mengucapkan rasa terima kasih atas kebaikan Rosan. Namun Saiji berbohong bahwa Rosan sedang sibuk sambil meminta agar Afran menghubungi lagi di jam 6 sore. Ketika berada di stasiun menuju ke Delhi untuk menghadiri wawancara Angkatan Darat dan perjalanan ke Himalaya, Rosan ditelepon ibunya. Sang ibu berkata bahwa beberapa jam yang lalu ada sebuah panggilan dari seorang gadis bernama Afran. Dan ketika Rosan ingin bertanya lebih lanjut, tiba-tiba ponselnya padam. Di saat yang bersamaan juga terlihat Afran juga sedang berada di stasiun yang sama dan hendak menelpon Rosan. Tetapi Rosan tidak menjawab panggilannya karena ponselnya telah padam. Dan saat di dalam kereta yang sama, tiba-tiba Rosan merasakan ada seseorang yang sedang dia cari berada tak jauh darinya. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh Afran. Merasa penasaran, Rosan lalu mencari sosok gadis yang terus menghantui pikirannya. Dan ketika tatapan matanya tertuju pada Afran, seketika itu Rosan terdiam seolah merasakan getaran cinta dalam dirinya. Setelah itu, Afran yang merasa tidak nyaman dengan pria tersebut, lalu mendatangi tempat di mana Rosan berada. Di tempat itu, Rosan berkata bahwa dia tak perlu lagi berkenalan dengan Afran karena merasa sudah mengenalnya. Dan hal yang sama juga diucapkan Afran. Afran lalu menjelaskan bahwa dia adalah seorang mahasiswa dari Pakistan yang mengikuti program pertukaran pelajar di India. Dan saat ini dia ingin pulang ke negaranya. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba Nadir menelpon Afran dan berkata bahwa dia kini berada di stasiun Lahore untuk menjemputnya. Sesampainya mereka di stasiun dan hendak berpisah, tiba-tiba Rosan melihat kain yang dipakai Afran sama persis dengan gadis yang ditolongnya waktu itu. Seketika itu juga Rosan memanggil namanya. Afrin. Di tempat itu, Afran mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Rosan. Dia pun berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Namun karena tak ingin pertemuan mereka diketahui oleh Nadir, akhirnya secara terpaksa Afran pergi sambil terus mengucapkan rasa terima kasihnya. Singkat cerita, ketika melakukan pendakian ke Gunung Himalaya, ada sebuah insiden yang menyebabkan Rosan terjatuh. Dan tanpa sengaja dia menemukan mayat yang mirip Afran sambil memegang sebuah buku. Dan di dalam buku tersebut ada selembar foto yang mirip dengannya. Dari buku tersebut dikisahkan bahwa di tahun 1971 terjadi peperangan antara India dan Pakistan. Dalam perang, tentara Pakistan menduduki desa Kandiwara dan menyandera warga sipil. Salah satu warga sipil yang berhasil disandara adalah seorang gadis bernama Madira. Hafaldar yang nakal dan terpesona dengan kecantikan Madira lalu ingin memenuhi hasratnya. Kemudian Kabir, seorang tentara muslim Pakistan, memukulnya untuk melindungi Madira. Setelah peristiwa tersebut, Kabir dijatuhi hukuman cambuk dengan alasan tidak mengikuti perintah. Merasa kasihan, Madira berusaha menghalanginya, tetapi dia juga terkena cambukan. Namun kemudian Kabir membiarkan dirinya dicambuk demi Madira. Setelah merasakan kebaikan Kabir pada dirinya, Madira mulai menaruh cinta padanya. Setelah mengamati hubungan mereka, Hafaldar yang memiliki hasrat yang tak terpuaskan pada Madira ingin membunuh Kabir. Tetapi dia justru tewas di tangan Kabir sendiri. Setelah perang selesai, Kabir mengungkapkan kepada Madira bahwa mungkin inilah pertemuan terakhir bagi mereka. Tetapi Madira tidak rela Kabir pergi meninggalkannya dan tetap ingin bersama selamanya. Di saat semua pengungsi telah dikembalikan ke negara asal mereka masing-masing, Kabir benar-benar merasakan kehilangan Madira. Akhirnya dia memutuskan kembali menjemput Madira dan membawanya pergi. Tetapi ketika sampai di Gunung Himalaya, tentara India menyerang mereka yang menyebabkan Kabir tewas. Dan pada saat yang sama gunung es mencair, akhirnya Madira juga meninggal di gua tersebut. Setelah membaca buku tersebut, Rosan menyadari bahwa itu adalah kelahiran kembali untuk mendapatkan cinta mereka kembali. Kemudian topik ini menjadi viral di India dan melalui media sosial berita tersebut tersebar juga ke Pakistan. Dengan berita tersebut, Janab menjadi marah dan memaksa Afran menikahi Nadir.
hanya karena perjanjian yang telah dibuat antara dirinya dengan keluarganya Nadir. Afren tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengikuti kemauan ayahnya. Di saat acara pertunangan ingin dilangsungkan, tiba-tiba salah seorang reporter menyiarkan berita tentang Rosan dan segala yang ia temukan. Karena merasa pertemuannya dengan Afren adalah reinkarnasi untuk mendapatkan cinta mereka, maka dia memanggil Afren sambil berkata bahwa inilah rumah kita, tempat di mana kita saling mencintai. Mendengar itu, Janab menjadi sangat marah lalu menghancurkan ponselnya serta membawa paksa Afren ke kamar dan menguncinya dari luar. Tidak hilang akal Afren menggunakan telepon rumah dan menelpon Rosan. Dia berkata bahwa tinggal 2 hari lagi dia akan menikah. समझौता एक्सप्रेस नहीं स्टार्ट होते। Mendengar itu, Rosan langsung bergegas ke Lahore sambil mengabari rencananya kepada teman-temannya. Dan rencananya pun akhirnya diketahui oleh Nadir setelah salah seorang temannya, Rosan, membuat story di Facebook. Kemudian Nadir menemui Afren dan menunjukkan foto sambil berkata bahwa inilah terakhir kalinya kamu melihat Rosan. Setelah itu, Nadir bersama anak buahnya menuju ke stasiun Lahore untuk menangkap Rosan. Namun untung saja Rosan dibantu oleh Sabir, pria yang telah ditolongnya sewaktu di India. Bersama Sabir mereka mencari rumahnya Afren. Namun selama itu juga mereka tidak berhasil menemukannya. Akhirnya Rosan mendatangi kantor polisi dan berbohong bahwa dia ingin mencari istrinya bernama Afren, yang dipaksakan menikah dengan seorang pria bernama Nadir. Di sisi lain, di kediaman Afren hendak dilangsungkan acara pernikahannya. Dan ketika para polisi menyampaikan tujuan kedatangan mereka, akhirnya mereka bergegas ke kantor polisi untuk menemui Rosan. Tetapi itu hanyalah trik dari Rosan agar dia bisa mengetahui di mana rumah Afren sambil membuntuti mereka. Sesampainya di sana, ketika melihat Afren tanpa rasa takut, Rosan langsung memanggilnya. Mendengar itu, Afren bergegas lari menemui Rosan, tetapi Janab menghalanginya. Dengan nada memohon, Rosan meminta agar merelakan Afren pergi bersamanya, tetapi Nadir langsung menendangnya. Rosan lalu berkata bahwa dalam ajaran agama Islam pernikahan dianggap haram jika adanya paksaan. Oleh karena itu, dia meminta agar Janab menghormati Islamnya dan juga putrinya. Dan ketika salah seorang ustadz menyetujui apa yang dikatakan oleh Rosan, membuat Janab sejenak terdiam. Dia lalu bertanya, apakah putrinya ingin menikahi Nadir? Tetapi dengan tenang Afren menjawab tidak. Kemudian, karena Afren tidak ingin menikahinya, membuat Nadir menjadi marah dan ingin menghabisi Rosan. Tetapi Janab menghalangi niat buruknya. Di saat itu juga Janab bertanya apakah Rosan bersedia menjadi mualaf untuk menikahi putrinya. Sejenak Rosan terdiam, namun karena kekuatan cintanya kepada Afren, akhirnya Rosan pun menyetujuinya. Islam zindabad, Abdul Kalam zindabad. Melihat itu, Nadir menjadi sangat emosian dan meminta agar Rosan mengkhianati negaranya dan tunduk kepada Pakistan. Tetapi Rosan menolaknya karena dia adalah kapten angkatan darat. Hal itu membuat warga menjadi marah lalu menghakiminya dan dibawa menuju ke kantor polisi. Selama dalam perjalanan, Rosan mengungkapkan semua fakta di Facebook secara langsung. Dan atas usulan para rekan militernya, Rosan berhasil melumpuhkan para polisi dan berlari menuju kediaman Afren. Dengan hati-hati Rosan menyelinap masuk menemui kekasihnya dan meminta agar Afren pergi bersamanya. Ibunda Afren yang mengetahui ketulusan cinta mereka akhirnya merestui anaknya pergi. Namun aksinya diketahui oleh Nadir. Oleh karena itu bersama anak buahnya, Nadir terus mengejar mereka. Dan atas bantuan Sabir, Rosan bersama kekasihnya berhasil melarikan diri. Tetapi sialnya Sabir akhirnya tewas setelah menolong Rosan. Sesampainya mereka di perbatasan, semuanya menjadi lebih rumit. Selain mereka harus melewati pagar pembatas, para tentara Pakistan juga sudah bergabung dengan Nadir. Di pagar pembatas yang lain, terlihat juga para tentara India yang terus memberi peringatan agar tidak ada yang boleh menyentuh Rosan, sambil meledakkan sebuah senjata nuklir tepat di pintu pagar pembatas. Dan seketika itu juga pertempuran tidak dapat terelakkan. Rosan bersama kekasihnya hendak menyelamatkan diri, namun tiba-tiba Nadir menghadangnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka.
Dalam pertarungan tersebut, Rosan terkena tusukan tepat di perutnya. Dengan segala tenaga tersisa, dia berhasil melumpuhkan Nadir. Dan atas bantuan tentara India, mereka akhirnya berhasil melewati pagar pembatas. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Dari hati yang paling dalam saya memohon maaf jika ada kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Dan seperti biasa untuk perkembangan channel ini, dengan rendah hati saya memohon dukungan dari teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.